ayat parenting yang paling penting untuk kita ketahui, teman-teman. Di dalam surat An-Nisa ini, surat An-Nisa ayat 34 dan 35 menggambarkan satu tipe laki-laki atau suami yang ideal atau yang soleh. Yang kedua, tipe atau ciri-ciri perempuan istri yang solehah. Yang ketiga, apa kewaspadaan seorang laki-laki saat menjumpai istrinya atau dikhawatirkan istrinya akan berbuat hal-hal yang negatif. Di sini ada tuntunannya, jemaah, teman-teman. Kemudian langkah-langkah menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang paling asas ini. Mestinya 4 tahapan ini akan sangat meminimalisir perceraian dalam rumah tangga. Baik, kita bahas coba nih makna ayat secara umum, jemaah sekalian. Baik, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat ini, surat An-Nisa ayat 34. Potongan ayat pertama ini tentang laki-laki atau suami yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Bahwa laki-laki yang soleh, laki-laki yang layak untuk memimpin seorang perempuan, qawwamun 'alan nisa, adalah laki-laki yang memiliki 2 ciri-ciri utama. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Yang pertama, dia memang Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia berupa potensi kepemimpinan yang Allah Subhanahu wa taala berikan secara naluriah kepada ba'duhum, yaitu kepada bagian laki-laki, ala ba'd, atas perempuan. Dan ciri yang kedua yaitu wabima anfaqu min amwalihim. Ciri kedua laki-laki yang soleh itu adalah dia menafkahkan sebagian harta yang dia hasilkan kepada keluarganya. Jika mampu melaksanakan 2 fungsi ini, maka laki-laki ini akan menjadi laki-laki sejati yang memimpin, layak memimpin untuk perempuan. Kemudian perempuan yang soleh itu seperti apa? Apakah yang pandai memasak atau yang bagaimana? Yang disebutkan di dalam ayat Quran ini, fas-solihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Maka perempuan-perempuan istri yang solehah itu adalah yang pertama cirinya dia taat kepada suaminya, taat kepada hal-hal yang ma'ruf kepada suaminya. Dan ciri kedua, hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah, dia menjaga dirinya dari hal-hal yang merusak dirinya, merusak berperbuatan yang negatif. Sebagaimana saat suaminya berada di sisinya dia menjaga diri, ketika suaminya tidak ada di sisinya, dia tetap menjaga diri sebagaimana Allah perintahkan kepada suaminya menjaga istrinya saat bersamanya. Jadi sama saja perempuan yang yang ciri kedua perempuan solehah ini, dia tetap menjaga diri baik ketika suaminya berada di sisinya ataupun saat tidak ada di sisinya. Inilah 2 ciri daripada istri yang solehah. Kemudian poin selanjutnya adalah apabila laki-laki suami mengkhawatirkan istrinya akan berbuat nusyuz atau perbuatan yang tercela, atau mengantisipasi perbuatan yang tercela yang ditimbulkan oleh istrinya, maka inilah nasihat dari Al-Quran. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menasihati
bagi kaum laki-laki. Hai kamu kaum laki-laki, jika wallati takhafuna nusyuzahun, jika kamu mengkhawatirkan perempuanmu atau wanitamu atau istrimu melakukan perbuatan yang nusyuz, ia perbuatannya akan melanggar, akan melenceng, bengkok dia, maka semestinya kamu senantiasa, langkah pertama itu senantiasa fa'iduhun, memberikan dia pelajaran-pelajaran yang baik, mengajarkan dia agama, terkhusus ketika perbuatan nusyuz itu, perbuatan yang tidak terpuji itu dilakukan, maka langkah pertama adalah menasihatinya. Yang tentunya sebelum itu, sebelum terjadinya, itu memang senantiasa keluarganya itu punya budaya atau kebiasaan belajar kebaikan, belajar ilmu agama, belajar tuntunan kebaikan. Terlebih ketika terjadinya nusyuz, maka langkah pertama adalah menasihatinya. Misal dia perempuan ini berkontakan dengan lawan jenis, atau memasukkan lawan jenis kepada di rumahnya tanpa ada kehadiran suaminya. Nah, ini perbuatan nusyuz. Atau dia uploadan yang tidak terpuji, yang mengumbar aib keluarga. Nah, langkah pertama menasihatinya. Dan nasihat ini mestinya sebelum terjadi juga harus berkesinambungan. Kemudian langkah kedua, jika tetap dia melakukan nusyuz, melakukan perbuatan yang tercela, maka wahjuruhunna fil madaji', tinggalkan dia di ranjangnya, artinya pisah tempat tidurnya. Itu amat sangat menyedihkan perempuan itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dilaknat pada hari itu. Perempuan ini akan dilaknat sehingga melahirkan perasaan yang sangat menyiksa bagi perempuan ketika itu. Dan tahapan ketiga, jika memang dia tetap dalam kenegatifan itu, maka wadribuhun, maka berikan ketegasan. Kalau para ulama menyampaikan pukul dengan pukulan yang tidak berbekas, atau diberikan tekanan bahwa kamu sudah keterlaluan. Nah, gitu. Ini langkah-langkahnya. Ada langkah terakhirnya. Kalau konflik keluarga itu berkelanjutan, langkah terakhir. Tapi biasanya ketika sampai kepada langkah wahjuruhunna fil madaji, meninggalkan tempat tidurnya aja, biasanya perempuan itu akan sudah lunak dia. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ini langkah ketiga, yaitu wadribuhun, memberikan penekanan, ditegaskan. Ada langkah terakhir yang akan disampaikan nanti di ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala menyela dengan kalimatnya, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Akan tetapi apabila perempuan-perempuanmu, istri-istrimu itu sudah mentaatimu, sudah tidak lagi berbuat nusyuz, dia taat kepadamu, maka ini nasihat Allah kepada kaum laki-laki, kepada kaum rijal, fala ta'duluhunna, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka jangan kamu cari-cari permasalahan, jangan cari-cari masalah kepadanya. Nah, ini nasihat Allah kepada kaum laki-laki. Karena ada pula kadang laki-laki itu karena pengen berpisah dengan istrinya, dia mencari-cari kesalahan. Nah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang melarang itu siapa? Innallaha kana 'aliyyan kabira. Yang melarang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menganjurkan dan yang menasihati ini adalah Allah Subhanahu wa taala, yang maha tinggi lagi maha besar. Kemudian langkah terakhir daripada konflik keluarga pada ayat selanjutnya, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahi yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum shiqaqa bainihima,
Jika di sini diartikan syiqaq bainihima, akan terjadi persengketaan. Jika kamu mengkhawatirkan akan terjadi persengketaan, akan terjadi konflik yang berkepanjangan dari keluarganya, itu sudah tahap terakhir nih antara pisah atau tetap berkelanjutan, maka kata Allah dinasihati apa? Fab'asu hakaman min ahlihi, maka kirimlah delegasi hakim atau delegasi daripada keluarga laki-laki dan perempuan juga, wa hakaman min ahliha, dan pilihlah juga penengah atau delegasi hakim daripada pihak perempuan untuk melakukan musyawarah, memecahkan permasalahan ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyinggung hal-hal yang negatif, tapi yang disinggungnya adalah hal-hal yang positif, yaitu semangat untuk menyatu kembali. Kata Allah, wa iyyurida islahi yuwaffiqillahu bainahuma. Jika keduanya, baik perempuan ataupun laki-laki, baik delegasi dari laki-lakinya atau delegasi perempuannya, menginginkan islahan, perbaikan, Allah Subhanahu wa taala yuwaffiqillahu bainahuma, akan memberikan taufik kepadanya untuk tetap dalam jalur yang semestinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha teliti dari semua statement yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Maka inilah teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Insya Allah di video selanjutnya saya memandang ayat ini penting untuk kita kuasai, mengingat kita semua berkeluarga dan yang belum berkeluarga punya harapan untuk berkeluarga. Maka kita penting untuk tidak hanya memahami ayat ini, tapi bagaimana caranya agar ayat ini dapat kita hafalkan sehingga pemahamannya benar-benar menyelimuti diri kita, sehingga ketika dalam kehidupan kita membutuhkan ayat ini, maka ayat ini seakan-akan turun kepada kita untuk memberikan solusi daripada problematika keluarga kita. Insya Allah video selanjutnya kita akan menghafalkan ayat ini step per step, langkah per langkah, potongan per potongan daripada ayat ini, insya Allah biidznillah.